semuanya, kembali lagi di Terakes Telecommunication, Rich Information and Action Podcast. Oke, di Terakes episode kali ini kita akan sedikit membahas nih mengenai sistem atau transisi sistem perkuliahan yang ada di PPNS saat ini. Tentunya saya tidak akan sendirian karena sudah ditemani oleh narasumber kita yang hebat, yaitu ada dari Mbak Fitri yang merupakan Menteri dari Kementerian Ekonomi Kemitraan BEM PPNS dan juga dari Mbak Ani selaku Ketua Disnatalis yang ke-34. Halo Mbak semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah pastinya karena kita semua sudah berkumpul di satu atap ini ya. Oke, gimana Mbak Ani dan Mbak Fitri nih kesibukannya dari Mbak Ani, Mbak Fitri, apakah mendekati hari-hari ini apa aja yang dilakukan oleh Mbak Ani dan Mbak Fitri ini? Oke, mungkin aku dulu. Iya, oke Mbak. Halo semuanya, aku Ani, jadi dikenalin sama Azan. Aku kesibukanku semester 7 ya, pasti Azan, itu pasti OJT. OJT tuh alhamdulillah double, ada OJT dari kampus sama ada OJT dari WMK gitu. Jadi OJT yang dari kampus ini kebetulan pertama kali untuk di tahun 2019 itu ada 2 semester, yaitu semester 6 sama 7, sekarang semester 7. OJT ku di Krian kebetulan, dan di perusahaan investment casting gitu. Dan kesibukanku di hari-harinya pasti di perusahaan, di pabrik ya. Itu program, kebetulan aku dari Prodi Teknik Desain dan Manufaktur, jadi desain, program, terus input sistem seperti itu. Terus habis itu ada juga yang WMK itu Wirausaha Merdeka Mandiri dari PPNS, itu menciptakan sebuah startup gitu. Kayak gitu sih, itu kesibukanku dalam semester 7 ini Asan. Oke, mungkin bisa aku langsung lanjut aja ya. Oke, sebenarnya halo teman-teman semua, kenalin lagi, aku Fitri, yang tadi udah Azan kenalin juga. Untuk kesibukanku sendiri di semester 5 ini adalah kayaknya lebih sibuk untuk memanajemen waktu gitu sih, karena emang aku adalah bisa dibilang mahasiswa corona atau angkatan corona ya, yang benar-benar semester 1-nya itu langsung ketemu sama online, dan sekarang semester 5-nya udah ketemu langsung sama offline. Jadi itu benar-benar kayak pressure tersendiri buat aku, karena aku nggak tahu ini kelasnya di mana, dosen namanya ini tuh yang mana mukanya, kayak gitu ya. Oke, kita perkenalan lagi seperti semester 1 ya. Itu sih yang paling bikin sibuk banget di otak, di batin, atau di mana-mana. Dan juga untuk sekarang ini ada beberapa organisasi dan juga UKM, yang mana kebetulan UKM yang aku ikuti adalah UKM Sendera Tari, dan itu banyak gitu kayak dipanggil-panggil job. Untuk yang terdekat ini kan ada Disnatalis, terus ada juga yang mercu. Nah itu tuh kayak sering banget gitu latihan. Nah itu juga bikin nambahin kesibukan untuk yang saat ini, kayak gitu sih Azan. Oke, itu tadi kan perkenalan dari Mbak Fitri juga mengenai kesibukannya saat ini. Mbak Fitri, Mbak Ani pun kedua-duanya memiliki kesibukan masing-masing. Mbak Ani yang OJT karena semester 7 ya, berarti masuk di angkatan 2019, dan Mbak Fitri ini di 2020, begitu ya. Benar. Oke nih Mbak, saya mau sedikit mengulik nih dari OJT-nya Mbak Fitri ya, yang memang tadi Mbak Ani ya, yang memang tadi di Krian ya, di Krian. Ada hal menarik apa sih Mbak di OJT itu, kalau kita boleh tahu di-share ke teman-teman semua ini? Iya, sebenarnya menariknya tuh banyak banget ya. Di situ perusahaanku namanya PT Zenith Almat Presisindo. Di situ di Krian, di Sidoarjo. Itu sebuah perusahaan investment casting atau pengecoran logam, di mana di situ itu membuat seperti pengecoran logam untuk pam-pam atau pompa-pompa air di luar negeri, karena semua customernya hampir semuanya nggak ada yang Indo gitu. Nah di situ kebetulan anak PPNS di situ ada 8 yang OJT di sana kebetulan. Terus habis itu di prodiku sendiri ada 6, sisanya itu K3 gitu. Nah di sana itu yang paling menarik itu ya pasti ada 2 sih, perkenalan kayak sama manajer, SPV atau operator dan lain-lain. Terus yang kedua, hard skill yang kita dapat itu banyak banget Azan. Contohnya yang di sini kalau online itu aku dan teman-teman angkatan DM itu kurang banget untuk pegang mesin. Di sana auto kalau magang itu harus dituntut bisa gitu.
kalau misalnya nggak bisa ya ayo bilang lo sama aku, manajerku, dan kebetulan manajerku juga masih muda banget, dia masih ya jomblo, tapi nggak kita mengarah ke sana, cuman kalau lebih muda itu energinya itu kayak banyak banget yang dikeluarkan gitu loh. Terus terutama pegang mesin kayak CNC milling sama turning, misalnya teman-teman kalau nggak tahu bisa search ya, komputer numerical control namanya. Nah itu terus inject kayak gitu. Nah terus gambar-gambar yang produk yang benar-benar diterjunkan langsung di sana kayak gitu. Itu kesulitannya kayak apa, dikejar deadline, terus belum lagi input data seperti itu sih. Soalnya benar-benar online sama offline itu memberikan dampak buat kita yang mau magang kayak gitu. Oke. Tadi juga udah disebutkan sama Mbak Ani mengenai kalau tempat UJT-nya ini tidak hanya berkecimpung oleh orang-orang lokal atau Indonesia aja ya. Yang pasti malah nggak ada ya Mbak Ani ya. Kebanyakan dari orang luar asing gitu ya. Itu apa kayak Customernya. Jadi emang selain mendapatkan pengalaman bekerja langsung di area kerja, dan juga Mbak Ani ini punya kesempatan untuk menambah skill berbahasa Inggris pastinya Mbak Ani ya. Oke, terima kasih Mbak Ani atas sharingnya mengenai OJT-nya. Selanjutnya nih Mbak Fitri ya. Mbak Fitri ini kan ada di lingkup yang masih di dalam PPNS sendiri. Pasti ada beberapa fenomena atau kegiatan-kegiatan KM PPNS itu yang tidak hanya berkuliah saja gitu. Salah satunya KM PPNS ini menyambi atau melakukan kegiatan sampingan seperti bekerja. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, jadwal offline, kuliah offline ini kan benar-benar padat banget ya Mbak Fitri. Bahkan ada yang sampai malam. Nah, kalau seumpama dari KM PPNS nih masih bekerja, lalu dibarengi dengan kegiatan-kegiatan kuliah yang hingga sampai malam. Nah, kira-kira itu menurut Mbak Fitri sendiri seperti apa? Oke, untuk fenomena yang kuliah sambil bekerja ya. Kalau dari aku pribadi, sebenarnya kalau dari aku tuh kurang setuju dengan kayak gitu. Kenapa? Karena mungkin dari culture keluarga aku aja. Kayak aku diajarkan untuk fokus di situ aja. Kalau misal kamu kuliah, ya udah kuliah aja. Toh kamu setelah kuliah outputnya juga kerja gitu loh. Daripada kamu kuliah sambil kerja, di kuliahmu ini tuh kamu nggak dapet apa-apa gitu loh. Karena kalau misal kerja kan udah shift itu kayak bisa, menurutku ya, shift itu nggak bisa kayak aku izin, nggak mungkin dong izin terus. Dan kalau misal nanti kita kuliah dan dibarengi dengan kerja, kayak materi-materi kuliah ini tuh jadinya kayak mental gitu loh di otak, karena kita mikir, aduh habis ini aku kerja nanti jam segini sampai jam segini, nanti aku pulangnya segini, nanti naik apa ya. Jadi yang dijelasin sama dosennya tuh jadinya tuh malah mental gitu loh, nggak masuk. Nah, kalau menurutku sendiri sih mending kayak yaudah kalau teman-teman mau kuliah aja dulu fokus, toh ya nanti outputnya juga bekerja gitu loh. Jadi dimaksimalkan kuliahnya, difahami seluruh materi-materi yang diberikan sama dosen-dosen, dan nanti untuk materi-materi yang telah diberikan dosen-dosen ini tuh bisa langsung digunain pas waktu bekerja. Jadi bisa dimaksimalkan setelah wisuda untuk bekerjanya. Seperti itu sih kalau menurutku, Alza. Ya, setuju juga dengan apa yang dikatakan Mbak Fitri tadi ya, bahwasanya memang kalau mencabangkan sesuatu tidak mudah ya. Yes. Cuman tidak menutup kemungkinan ada juga individu-individu yang memang bisa melakukan keduanya seperti itu ya. Oke, sangat menarik ya pembahasan kita hari ini. Selanjutnya nih Mbak Ani. Mbak Ani itu kan dari angkatan 2019 ya, yang mana pastinya untuk masuk ke sini tuh awalnya offline dulu. Kalau boleh tahu itu berapa lama Mbak Ani dulu itu untuk offline-nya? Offline-nya tuh pas mahasiswa baru pastinya, semester 1, terus semester 2-nya tuh separuh. Jadi separuhnya tuh bener-bener kayak mau PTS itu ada gembur-gembur kayak ada corona nih di Cina. Alah nggak mungkin ini masuk Indonesia. Dadaknya tuh waktu udah mau PTS belajar online ya gitu, langsung barusan masuk gitu, kayak barusan masuk banget. Ya Bu, mungkin seminggu 2 minggu. Lah kok 1 bulan, 2 bulan sampai semester 5. Sampai langsung mau OJT gitu ya. Nah, ya kira-kira nih Mbak, kan pembelajaran tuh pastinya online ya. Ada dampak tersendiri nggak sih Mbak untuk Mbak Ani ini untuk mempersiapkan OJT-nya mungkin, entah dari materi-materi yang didapatkan seperti itu Mbak? Dampak itu yang kelihatan pasti pemahaman materi sih. Soalnya waktu kita semester 5 terakhir kan online, semester 6-nya langsung offline, dimana kita harus berinteraksi sosial lagi sama kakak tingkat, dimana kita harus cari info.
cari infonya tuh nggak online juga, harus offline. Misalnya tanya kakak tingkat, langsung survei lokasi, bentuk tim, matkul apa aja sih yang di semester depan itu kita harus siapkan gitu, kayak gitu. Nah, dampaknya tuh di situ, kayak pemahaman materi semester 3, 4, 5 yang online yang nggak bisa didapat praktek, itu yang benar-benar kunci buat kita nanti ke OJT semester 6 gitu. Jadi semester 6 yang harusnya kita itu kayak, oh nanti semester 6 aku dapat 6 matkul ini, 6 matkul ini aku harus dapat programming praktek, itu kita nggak dapat. Sebagian besar kita nggak dapat, dapatnya cuman praktek yang lewat aplikasi laptop sama programming laptop, dan itu pun aku jamin nggak 100% gitu. Aku sendiri ngerasain kalau bedanya aku di lapangan sama di rumah itu kayak gimana, kayak gitu. Benar. Iya. Pasti dampak-dampak yang dirasakan Mbak Ani sendiri ini juga pasti dirasakan oleh yang lainnya juga, dari teman-teman Mbak Ani juga pastinya ya. Bahkan dari saya pun pastinya akan sedikit merasakan ya. Karena ya walaupun belum OJT, masih semester 3, pasti ada pemahaman-pemahaman materi di semester 1, 2 ini yang kurang maksimal lah gitu ya Mbak Ani ya. Apalagi Mbak Ani ini masuk-masuk udah langsung OJT gitu kan ya. Oke. Oke nih Mbak Fitri nih sekarang nih. Tadi Mbak Ani udah tentang pemahaman yang persiapan OJT-nya nih kurang karena adanya kegiatan perkuliahan yang online gitu. Nah, kalau dari Mbak Fitri ini kan memang awal masuk di PPNS ini udah online ya, bahkan kayak kegiatan radar ataupun perkuliahan langsung ini udah online gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih perasaannya Mbak Fitri itu ketika hal itu terjadi begitu? Oke, ketika kuliah online berarti ya. Jadi kalau menurutku kuliah online, awal-awal ngerasanya kayak ini kuliah apa cuma main. Kayak aku sendiri juga nggak ngerasa gitu loh kalau ini aku udah lulus loh, udah lulus SMA, udah masuk kuliah. Kayak bener-bener, oh ini gini kah rasanya kuliah? Aku sampai bertanya-tanya gitu loh pada diriku, kayak oh ini tak rasanya kuliah, kok nggak ada rasanya. Kayak materi pun itu nggak ada yang masuk, jujur Lia, aku nggak paham banget. Itu semester 1 ada materi logam dasar. Ini logam dasar ini apaan, bentuk ada namanya tuh apa aku lupaskan sampai lupakan, kayak ada nama ya kayak ini apa, aku nggak paham, udah skip, aku kayak nggak paham. Dan aku kayak oh mungkin ini aku online terus kali ya sampai lulus, ya udah deh kayak alah nanti juga PTS, UAS-nya juga online gitu loh, masih ya udah bisa ke handle lah, kayak ya udah aku ngerasa aman, nyaman, sejahtera gitu aja sih kalau online gitu ya. Itu sih yang aku rasain untuk yang online saat ini. Oke, itu kan tadi online ya. Nah, akhir-akhir ini kan udah diberlakukan kembali sistem offline. Bahkan jauh sebelum kegiatan perkuliahan yang semester baru ini, kegiatan PTS, UAS ya, yes, UAS itu udah dilakukan secara offline, di mana kita mendapatkan materinya itu kan secara online ya, tiba-tiba diujikan secara offline nih. Nah, itu perasaan Mbak Fitri itu gimana nih? Apakah persiapannya sungguh matang? Oh, sungguh tidak matang sekali ya, bisa dibilang sangat tidak, karena temen-temenku kelas itu ngerasa kayak nanti kita UAS offline, kayak aku ngerasa alah paling nggak jadi, kayak alah paling cuma kayak berita lewat gitu doang. Kayak aku ngerasa kayak nggak mungkin sih. Tapi kayak hamin seminggu kayak bener-bener gitu loh. Nanti kita offline beneran, ruangannya di sini. Kayak aku ngerasa, oh kita beneran offline. Sedangkan kayak aku belum paham gitu loh. Sedangkan materinya kan online, nggak semua dosen juga gitu loh yang melakukan meet, dan melakukan meet pun kita meet di atas kasur loh. Kayak bayangin kita meet di atas kasur, ngantuk pun udah hilang, nggak ada yang tahu gitu loh. Kalau kita online di sini kayak online lihat laptop, kita di atas kasur dengerin dosen, terus kita ngantuk, kayak ya udahlah tidur aja, dosennya aja lo nggak tahu kita tidur, ya udah tidur aja. Nah itu yang aku rasain, jadinya materi yang dosen bilang apa itu nggak ada yang masuk gitu loh di aku. Sedangkan ini mau UAS offline, jadinya kayak aku sama temanku kayak bareng gitu loh, belajar bareng, akhirnya kayak kamu paham ini nggak, kamu paham ini nggak paham. Jadi kayak teman sekelas nggak ada yang paham, kayak cuma mungkin 1-2 orang yang bener-bener dengerin record apa yang dosen itu meet, kayak itu bener-bener didengerin tuh hanya 1-2 orang. Setelahnya yang aku tanyain, kamu paham ini nggak? Aduh aku nggak paham. Yaudahlah, bondo bismillah, kayak teman-teman semua UAS itu yaudah bondo bismillah aja dah. Ya udah kayak ya udah kita kuliah UAS offline, dijalanin, keluar ruangan dengan prinsip udah datang, kerjakan, lupakan. Udah. Itu prinsip waktu pertama kali UAS offline, itu sih prinsip yang aku pegang banget. Itu sih Azan kalau dari aku. Iya.
teman-teman pendengar setia podcast kita nih sebenarnya ini curhat berkedok podcast ya. Iya, kayaknya gitu Curhat deh, berkedok bener podcast. banget. Oke. Nah ini kan dari Mbak Ani dan Mbak Fitri itu kan sudah merasakan kuliah offline dan online. Kedua-duanya sudah pernah merasakan nih. Kira-kira apa sih perbedaan yang paling menonjol gitu, yang paling dirasakan dari perkuliahan secara online dan offline ini? Kalau dari aku, Ya. itu perbedaan yang menonjol itu pasti penjelasan dosen. Penjelasan dosen saat kuliah offline sama online itu beda banget ya. Fitri tadi udah ajak kasih contoh gimana kalau online kita menatap, kita posisi dimanapun mereka nggak akan tahu. Kecuali kalau PTS online waktu itu aku, itu benar-benar ada 2 device gitu. Device yang pertama untuk muka, device yang kedua itu di sisi kanan atau kiri untuk kita ngerjain kayak gitu. Nah kalau offline benar-benar dosen itu kebanyakan itu suka jelasin, mahamin, mantau keliling kayak apa ya, kayak bener-bener kalau mahasiswa ini sama ini nggak paham dijelasin lagi kayak gitu. Nah kalau online sekali penjelasan di depan layar kaca, kalau misalnya nggak paham kita kan kayak malu gitu mau bertanya kayak, Pak sebenarnya saya tuh nggak paham tapi saya tuh nggak mau angkat tangan, keburu kayak bapaknya itu marah kayak apa, karena kan di depan layar laptop itu kan juga jenuh kan, benar. capek kayak gitu, apalagi bapak atau ibu dosen yang juga udah berumur kan kasihan ya harus 2 kali jelasin. Akhirnya kita ambil kalah gitu, nanti kita diskusi aja sama satu ini. Nah itu sih penjelasan dosen, terus teman-teman kalau offline itu feel-nya dapet kayak teman-teman laki sama cewek sama cowok itu berunding itu enak kayak gitu. Lebih Terus membaur di bengkel, gitu ya Mbak ya? kalau di bengkel itu kayak cewek nggak bisa gitu masih bisa ditolongin sama yang cowok kayak ini lo mikirnya nggak bisa kayak gitu. Nah tapi kalau online misalnya kita program online sama menjalankan program online kayak gitu, kalau nggak bisa ya udah mereka nggak akan tahu gitu loh. Baru kalau mau UTS atau tugas dikumpulin itu baru kelihatan kalau kamu ternyata nggak bisa yang sama ini baru dibantu kayak gitu. Itu yang paling menonjol. Oke, lebih ada interaksinya ya. Kalau offline tuh interaksi antar satu dan lainnya itu lebih ada dan terjaga gitu. Nah kalau dari Mbak Fitri nih, gimana nih perbedaan yang paling menonjolnya nih? Oke, kalau perbedaan yang paling menonjol banget ya kalau dari aku itu adalah manajemen waktu. Kalau dari aku tuh manajemen waktunya tuh lebih gitu loh, ada effort lebih gitu untuk manajemen waktu, karena waktu online dulu itu aku tuh bener-bener kayak, karena aku suka gitu loh ikut kepanitiaan apapun gitu, aku suka jadi kayak 3 kepanitiaan sekaligus, it's okay kita lakuin secara online enak gitu loh. Tapi ketika aku offline, aku lihat kayak organisasi ini ada rapat offline, sedangkan waktu itu ada dosen gitu di depanku, kayak aku ini boleh nggak ya izin, itu kayak jadinya lebih kalau besok ini rapatnya jangan gini ya, rapatnya jangan gini ya, kayak lebih bingung gitu loh manajemen waktunya kayak gimana. Terus apalagi kalau misal nanti kita ada dosen di jam ini, padahal kita nanti harus apply proposal ke ULT nih. Aduh, gimana nih manajemennya? Kayak kita hanya bagi-bagi orang lagi. Kamu ada jam nggak? Ini ada dosennya nggak? Ada dosennya, kayak harus bagi-bagi lagi gitu. Jadi untuk siapa yang buat apply-nya nanti, kalau kamu kuliah yaudah kamu kuliah dulu aja, nanti yang apply aku atau kayak gini-gini. Jadi kayak bagi-bagi waktunya itu kayak bener-bener effort. Terus online ke offline ini tuh lebih ke mandiri. Soalnya kan aku waktu online tuh bener-bener full di rumah. Sedangkan sekarang tuh ngekos. Jadi ya ada pressure lebih lah. Jadi aku pulang kuliah mikir, aku nanti makan apa ya? Nanti kalau aku pulang ini enaknya aku ngapain ya? Apa nugas dulu? Tapi nanti kalau lapar, aduh gimana? Jadi kayak ada tambahan gitu loh di otakku buat aku nanti habis ini ngapain tuh, jadi kayak bener-bener dipikirkan untuk kelanjutannya kayak gimana. Terus juga kalau misal di UKM nih misal, di UKM nanti kamu ada project ini ya. Nah, sedangkan kita hari ini ada misal ada proker, terus juga dosennya minta kelas pengganti, itu kayak bener-bener, dan semuanya tuh nggak mau kalah gitu, semua tuh tetap mau offline gitu. Jadinya kayak ya udah deh, aku ngalah nggak ikut ini, aku nggak bisa, nanti dosennya tuh killer kayak gitu. Oh my god, jadi kayak bener-bener manajemen waktu itu diuji banget nih di online ke offline ini, kayak gitu sih yang paling menonjol banget dari aku gitu. Bener, setuju. Emang transisi dari offline ke online ke offline ini mempengaruhi beberapa bidang ya. Salah satunya tadi di organisasi, pengaturan waktu atau manajemen time-nya gitu-gitu. Emang bener-bener butuh penyesuaian lagi, adaptasi terhadap transisi ini. Oke,
seperti yang tadi sudah dikatakan di awal ya Mbak Fitri ya, bahwasannya kegiatan offline ini kan padat sekali ya, malam mungkin baru selesai gitu kegiatan perkuliahannya. Sempat terfikirkan nggak sih kalau seumpama online itu masih jalan yang terbaik loh untuk kuliah itu, atau aduh balik lagi online aja lah kalau lihat jadwalnya gini, ada nggak pernah pikiran kayak gitu Mbak Fitri? Oke, kalau ini ya mikir kayaknya enak online ya. Awal offline pasti mikir gitu. Ini apa? Kayak kelasnya tuh pindah-pindah gitu loh, effort banget, capek. Kayaknya enak online sih, kayak tanya ke teman-teman, enak online nggak sih? Iya enak online kayak. Tapi setelah berjalan, lihat penjelasan dosen waktu online dan waktu offline, kita kayak membandingkan sendiri gitu loh. Kok tapi enak offline penjelasannya, terus kayak tanya-tanya itu bisa langsung dijawab dan nggak ada sungkan gitu loh. Apalagi kalau kita offline nih, kita ngantuk, tapi kita tuh masih tetap di ruangan itu loh, dilihat dosen. Jadi kayak kita mau ngantuk itu ada something yang bikin kita nggak jadi ngantuk. Aduh nanti takut dipanggil dosen, ditanyain nggak bisa jawab. Jadinya tuh ada pressure tersendiri untuk tetap melek ini kita mata. Tapi kalau online kan ya udah hilang gitu. Jadi awal-awal waktu kuliah offline itu masih terbesit pikir kayak enak nih online. Tapi waktu lama kelamaan udah dijalanin, udah ada 1 bulanan mungkin ini ya, udah kayaknya tetap enak offline sih kalau buat perkuliahannya ya. Tetap enak offline, dengerin penjelasan dosen secara langsung, nggak lewat LMS, itu kayak beda banget. Terus kalau misal ada tugas-tugas itu bisa langsung ditanyain gitu loh, kayak ini tuh gimana Bu tugasnya? Kalau masih nggak paham itu kan kita kalau misal online bolak-balik itu kan kayak sungkan gitu ya, dilihat teman-teman dikira kita caper gitu ya. Tapi kalau offline kan kita kayak ya udah teman-teman pulang dulu, kita maju sendirian tuh nggak ada yang tahu kalau misal kita nggak paham kayak gitu. Awal-awal mikir enak online, tapi kalau udah jalan aku milih offline aja sih buat perkuliahan gitu. Oke, setuju. Karena memang setiap hal tuh ada plus minusnya Yes, gitu ya. Sama halnya dengan perkuliahan ini, entah itu dilaksanakan secara offline atau online, itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ke Mbak Ani nih ya. Mbak Ani ini kan bisa dibilang angkatan pertama yang merasakan online nggak Mbak? Masih ada ya angkatan atasnya lagi ya? Dulu waktu awal-awal online banget nih perkuliahannya, itu apa udah ada LMS-nya Mbak? Waktu itu aku kalau tahun pertama itu bisa dibilang enggak sih, soalnya semester 1 kan masih offline. Semester 2 ini yang udah mulai online dan itu belum ada LMS waktu itu. Terus habis itu nggak lama, nggak selang sebulan itu LMS PPNS itu ada. Di sistem baru itu benar-benar ada pengumuman edaran kalau online ini mengakses LMS PPNS gitu. Apa ini? Akhirnya kita bikin akun di situ, terus kita buka. Di situ tuh benar-benar adaptasi dan konsistensi kita tuh diuji. Kayak ini sistemnya tuh pertamanya tuh gampang down gitu loh servernya, kayak diakses bareng sama anak-anak down. Nggak bisa Bu, nggak bisa, gitu kan akhirnya di grup. Terus Google Meet aja kayak gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan diperbarui, disempurnakan, akhirnya LMS itu bisa. Terus bagusnya waktu sistem LMS itu gini sih dosen yang benar-benar mau jelasin itu pasti ngasih materi kayak H5P, kayak ada kok contoh materinya benar-benar kompleks di situ, tinggal kita mau baca apa enggak waktu itu. Nah waktu itu awal-awal itu sempat memang teman-temanku kayak mengeluh gitu, duh ini susah kalau baca sendiri kayak gitu, ini kalau nggak dijelasin Pak ini tuh susah kayak gitu. Tapi akhirnya lama-kelamaan semester 3, 4 yang emang kita dituntut kalau kita nggak dan cepat, semester ini berlalu, kita malah nanti keteteran pas semester 5 dan selanjutnya kayak gitu sih kalau untuk online kayak gitu. Iya. Jadi memang untuk pengadaan dari LMS ini tidak jauh ya Mbak dari pergantian semester, hanya sebulan saja ya? Iya, kalau nggak salah ya mungkin bisa dilihat juga di ininya. Soalnya kalau LMS tercipta itu benar-benar kayak cepet gitu loh, kayak moro-moro ada program atau ada suatu web yang digunakan untuk fasilitas kita online, moro-moro kayak gitu. Nah terus habis itu akhirnya kita disuruh akses itu penuh sampai ada edaran kita offline lagi. Tapi sampai semester 6 pun belum ada kayak gitu. Jadi makan kita ya sendiri gitu. Oke. Sangat menarik nih cerita-cerita awal terciptanya LMS dan menjadi kewajiban absensi juga ya untuk mahasiswa PPNS ini, LMS itu. Oke, Mbak Fitri, sebagai mahasiswa yang dari awal banget
udah ngakses LMS, bahkan hingga saat ini pun masih dituntut untuk mengerjakan LMS gitu ya. Kira-kira menurut Mbak Fitri sendiri ini untuk sistematis pelaksanaan dari perkuliahan online dari PPNS sendiri ini apakah sudah berjalan dengan baik nggak sih Mbak Fit? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, untuk ketika kita offline gitu ya, dan ada nih LMS gitu kan ya. Kalau menurutku sih, offline-nya tuh sebenarnya it's okay gitu loh, nggak masalah. Kalau dari aku, karena aku emang prodi MB ya. Untuk yang ke bengkel-bengkel itu emang jarang banget. Satu-satunya bengkel yang aku kunjungi adalah bengkel lab MB, udah itu doang. Itu pun ada komputer-komputer. Itu sih jadi kayak nggak masalah. Tapi ketika kita teori, terus ada yang dosen minta offline. Terus tapi LMS ini tetap jalan gitu loh, buat kita absensi tuh kayak, ini tadi pulang udah capek, kita dengerin dosennya ngomong banyak panjang lebar, udah menerima banyak banget materi, tapi kita tuh tetap harus mengakses LMS yang materinya tuh kadang kayak ada yang berbeda gitu loh dari apa yang dosen jelasin. Akhirnya kita harus baca lagi, dengerin lagi penjelasan di LMS ini kayak, oh gini, oke, akhirnya kita ngerjain DA lagi. Nah, kadang juga waktu kita offline tuh udah ada tugas tersendiri gitu, tapi di LMS ini juga ada tugas lagi, kayak jadinya tuh double gitu loh. Kalau menurutku sih, kalau misal emang udah ada nih kuliah yang offline, ya udah di LMS-nya mungkin bisa yang survei dosennya aja, yang waktu offline tuh kayak gimana, bisa diisi itu aja sih. Jadi nggak pakai yang DA lagi, kita harus apply tugas lagi, itu menurutku bener-bener effort banget sih buat kita yang udah offline. Apalagi aku aja yang sampai sore aja ngerasa berat banget gitu loh untuk udah offline ada LMS pula, apalagi buat temen-temen yang sampai malam, sampai jam 10, setengah 10 itu tetap harus ada nih ngerjain LMS buat tugas ataupun DA yang untuk katanya buat absen itu, kayak gitu sih. Itu bener-bener effort banget kayak gitu sih. Ya benar, karena itu tadi ya 2 kali pelaksanaan offline dan online gitu ya. Jadi kayak waduh 2 kali kerja nih gitu. Yes, benar. Oke, sebenarnya kan kita nih kampusnya Politeknik ya, Politeknik. Sebenarnya kalau dari Mbak Fitri sendiri nih lebih setuju pelaksanaan kuliahnya ini secara offline atau online gitu? Oke, kalau dari aku so far untuk saat ini aku lebih memilih untuk kuliah offline, meskipun banyak banget nih yang harus aku istilahnya buat upgrade gitu loh ke offline ini. Kayak banyak banget, kayak entah itu nyari kos, entah itu nyari makan dan lain-lain, nyiapin catatan yang harus banyak, buku, harus bawa bekal kalau misalnya emang teman-teman di rumah itu dari rumah, itu kayak bener-bener effort gitu. Tapi so far kalau disuruh milih nih, kamu milih online apa offline? Kalau dari aku pribadi lebih prefer ke offline, karena tadi yang udah aku singgung mengenai pemahaman materi, terus dosen menjelaskan, terus juga seperti yang Mbak Ani bilang, temen-temennya tuh bener-bener kerasa gitu loh, kayak oke, kita offline, jadi kayak mungkin kalau misalnya kita capek, kita capek, nanti kita jalan-jalan yuk, jadi kayak ada gitu loh healing buat kita habis capeknya kayak gitu. Akhirnya kita habis kuliah jalan-jalan aja kayak capeknya hilang, ketemu teman, omong-omongan, jadi kayak curhat-curhat berbagai. Kita curhat-curhat mengenai tugas tadi kayak gini, dosen kayak gini. Itu tuh kayak merasa terobati gitu loh, capeknya kita offline ketemu teman-teman. Emang kayak pengaruh banget sih temen ini ketika kita kuliah offline, kayak gitu sih dari aku. Kalau dari Mbak Ani sendiri nih, dengan pertanyaan yang sama ya, untuk perkuliahan ini Mbak Ani prefer kemana nih? Offline atau online? Atau setujukah dengan Mbak Fitri? Ya setuju, 100% setuju offline sih pasti. Untuk mahasiswa akhir kayak aku, entah nanti kalian ya, yang semester 1, 3, 5, yang mau beranjak ke OJT atau enggak, itu pasti offline aja sih kalau menurutku. Soalnya kalau benar-benar offline itu semuanya itu dapat gitu loh, entah time management, entah skill organisasi, entah penjelasan dosen, pemahaman soft skill, etika untuk magang, itu dapatnya kita itu kebanyakan offline. Soalnya kalau offline itu kita udah tahu kayak dosen ini tuh wataknya kayak gini, dosen ini wataknya kayak gini. Kalau kita ngadepin dosen ini sama dosen ini sama, itu salah. Nanti waktu di perusahaan atau di pabrik kita magang, kita ngadepin itu tuh dari offline-nya kita di kampus kayak gitu. Nah, terus ilmu-ilmu kayak organisasi, pengaturan uang, habis itu sistem input outputnya, terus
proposal dan lain sebagainya untuk kita apply ke magang itu banyak aku dapat waktu offline gitu. Dan kebetulan offlineku itu waktu itu offline kepanitiaan kayak salah satunya kemarin di Satalis kayak gitu. Terus lobby orang untuk sponsor. Jadi kita tahu perusahaan mana sih yang emang buka buat sponsor kayak gitu. Jadi benar-benar setuju banget 100% offline kayak gitu. Oke nih Mbak, tadi kan kita udah bahas ya transisi offline, online, offline, online. Kira-kira ada dampak tersendiri nggak dari Mbak Fitri dan Mbak Ani nih mengenai sistem perkuliahan online dan offline ini? Oke, kalau dampak pasti dong, pasti ada dampaknya dari online ke offline. Kalau dari aku sih sebenarnya online ini juga bermanfaat gitu dari aku. Kayak bisa banget gitu loh ngelatih public speaking. Yang sebelumnya tuh aku tuh ngerasa kayak agak-agak pede karena aku tuh bingung gitu loh, temen-temen yang lihat aku ngomong ini tuh ngerasa aku marah nggak ya? Wajahku kayak gimana sih kalau aku lagi ngomong? Nah, untungnya di online ini tuh kalau kita ngomong kan kadang kita ada on cam, jadi kita lihat gitu loh wajah kita sendiri waktu ngomong tuh kayak gimana. Oh, kita kalau ngomong gini tuh si orang yang lihat kita tuh tahu gitu loh kalau kita lagi ya udah bahagia aja, lagi senyum, atau kayak kita cerita terus lagi sedih itu kelihatan gitu loh. Nah dari online itu kayak kelihatan banget gitu, kayak aku jadi bisa ngontrol mimik wajahku kalau aku ketika ngomong. Tapi kalau dari offline sendiri dampaknya tuh lebih nampol gitu, bisa dibilang lebih nampol gitu daripada online. Banyak banget yang berdampak dari aku, kayak waktu pertama kali offline itu aku kayak masih bingung gitu. Satu kelasku tuh aku kenal, kayak aku tahu namanya ini. Tapi kok mukanya beda, kok ada yang di wajah ini tuh tirus tapi kok aslinya agak cabi-cabi kiowo gitu kan. Terus juga ada yang kayak kalau pas online itu kelihatannya tuh kayak oke, macho gitu. Ternyata pas aku ketemu langsung kok oh gini anaknya agak letoy gimana gitu ya. Kayak it's okay, aku bisa lebih berinteraksi kayak banyak orang juga. Terus waktu offline itu tuh manajemen uang juga itu bener-bener pengaruh. Kan aku tuh dikasih sama orang tua kan per minggu ya. Jadi kayak aku awal bulan misal aku nanti makan enak gini. Terus nanti hari Jumat aku makan ini, kayaknya nggak cukup deh, akhirnya aku harus mutar otak lagi gimana, nanti nggak usah beli aqua di kampus, aku bawa air minum aja deh dari rumah. Makanya kayak aku biasanya tuh bawa minum botol gede gitu, jadi buat menghemat uang itu, karena aku emang mingguan gitu loh diberi orang tua, jadi manajemen uang, terus manajemen waktu yang tadi aku sempat singgung, entah itu mengenai organisasi, UKM, atau perkuliahan itu sendiri, itu emang benar-benar bikin aku jadi sadar gitu loh, oh ini loh yang kuliah yang sebenarnya tuh kayak gini, nggak kayak yang waktu dulu aku semester 1 yang nggak tahu apa-apa, kayak aku jadi tahu gitu loh di semester 5 ini tuh gini loh, kuliah tuh gini. Jadi kita tuh harus mikir panjang ke depannya buat nanti misal buat hari ini makan ini, besok makan ini, jadi udah kayak terpikirkan gitu loh di seminggu itu nanti makan apa aja. Apalagi kalau pas waktu kita lagi pulang kuliah terus tiba-tiba bilang kayak Mbak ayo kita rapat dong, aku ini ada nggak paham kayak gini. Nah itu kayak padahal tadi udah aku rencanain pulang ini mau tidur, aku udah capek, tapi kayak gimana ya kan, kasihan juga kalau misal kayak nggak paham. Mereka akhirnya oke kita rapat ya teman-teman, akhirnya oke rapat. Terus juga selain dari manajemen uang, manajemen waktu, terus interaksi waktu offline, itu tuh yang paling berpengaruh itu adalah ketika aku berperjalanan gitu loh, kayak kesehatanku sendiri. Itu kayak perjalanan aku kebetulan orang Gresik kan, ya emang deket sih, tapi ya itu kalau bisa dibilang itu jalanan menuju ke Gresik itu kayak banyak truk-truk debu gitu, kayak akhirnya kayak waktu offline ini tuh aku sempat asma, kayak awal-awal tuh sempat kena asma, jadi kayak berpengaruh banget buat kesehatan aku, kayak banyak pressure. Terus perjalanan pulangku juga itu bisa dibilang kayak bener-bener gak sehat gitu, kayak kalau temen-temen K3 bilangnya gak safety guys, gak safety kayak gitu. Jadi ya udah aku bener-bener kayak kadang tuh sampai double masker juga. Terus kayak awal-awal tuh aku sering dibilangin orang tua aku kayak kalau kamu perjalanan pulang itu pakai ini ya, ditutup dadanya, mungkin pakai tas atau pakai koran biar nggak nampes nampes biasanya kayak biar nggak kena gitu loh langsung anginnya ke dada kayak gitu sih. Kesehatan, manajemen uang, manajemen waktu, interaksi itu sangat-sangat berpengaruh banget ke aku itu sih. Oke, gitu tadi dampak-dampak yang dirasakan oleh Mbak Fitri. Nah, yes. Selanjutnya Mbak Ani nih, dampak-dampak apa aja yang dirasakan? Dampak yang pertama itu skill ngomong, skill komunikasi sama orang itu benar-benar keuji di situ. Kalau online kita menghadapi teman-teman
Terus kebetulan aku waktu itu semester 4-5 tuh udah berkecimpung di organisasi yang benar-benar nggak kecil. The real pertama kali aku menjadi ketua Disnatalis kemarin, itu ngarahin anak-anak yang online gimana caranya ya. Aku dapetin itu di waktu online gitu, pasti aku nggak dapetin itu di offline. Kalau di online di situ skillku buat gimana ya adik-adikku sama temen seangkatanku untuk bisa masuk di Disnatalis, aku bisa rekrut 60 orang, itu gimana caranya, itu benar-benar aku harus atur strategi gitu loh. Aku tanya-tanya ke kemarin-kemarin di Disnatalis offline kayak gitu. Terus cara rekrut orang gimana, cara apa ya, kita bikin komunikasi poster itu biar menarik itu gimana, dan lain sebagainya. Dan itu nggak aku dapatin pasti di offline ya. Terus dampaknya waktu offline, waktu kita udah ketemu kumpul nih, aku harus apa? Aku nggak mungkin ngebiarin anak-anakku yang sejatinya cuma ketemu di Zoom, di Meet, terus online WA group, sama waktu kita ketemu itu sama, aku nggak akan memperlakukan mereka seperti itu gitu. Aku nge-treat mereka kayak bener-bener ini loh keluargaku di sini. Aku belajar komunikasi yang bener-bener itu waktu di online sih kebetulan. Terus waktu di offline itu ketambahan sama kayak etika kayak gitu. Terus kita bisa dihargai di forum itu tuh kayak gimana, aku akan sharing ke mereka. Jadi yang pertama pasti skill komunikasi, yang kedua itu kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri di online itu sangat diperlukan untuk menunjang skill komunikasi ini. Karena kita nggak percaya diri, mereka nggak akan percaya sama kita, apalagi waktu tatapan di Zoom kayak gitu. Terus apalagi ya, kayak kalau online sama offline itu di materi pasti sih, materi itu relate dan pemahaman auto offline kayak gitu sih. Itu aja sih Azan. Oke. Dari saya pun juga nggak jauh-jauh ya, pasti dari teman-teman seluruh KM, entah itu dari angkatan 2001, 2020 dan lain-lain, dan di atas-atasnya juga tuh merasakan dampak yang kurang lebih sama lah begitu ya, memberikan dampak yang positif maupun negatifnya itu pasti ada di keduanya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu dari Mbak Fitri sama Mbak Ani, lebih milih mana nih kalau seumpama ada perkuliahan offline sama online? Nah, pilih mana ini dari keduanya itu? Mbak gitu? Kalau aku pasti offline dan sampai dari semester 1 sampai 8 nanti kita udah lulus, pasti kita berharap para mahasiswa itu offline karena kita masuk SMA, kita lulus SMA, masuk kuliah tujuannya untuk belajar, dimana kita melepas semua seragam yang ditentukan, kita pilih outfit yang memang gimana pantasnya gitu ya, rapinya gimana, itu kan pasti pas kuliah kan. Terus feel ketemu orang-orang dari seluruh Indonesia, terus diajar oleh bapak ibu dosen kayak gitu. Nah itu yang benar-benar mendukung banget buat offline. Terus pemahaman materi, habis itu cara komunikasi kayak gitu sih. Itu yang ngebuat aku benar-benar harus offline itu kayak gitu. Biar nanti lulusku fresh graduate terus kita cari kerja, itu benar-benar tahu ini loh sainganku waktu aku lulus terus kerja nanti kayak gitu. Oke. Kalau dari Mbak Fitri gimana? Kalau dari aku kayaknya sama ya, aku lebih milih offline meskipun aku offline cuma ya masih berapa bulan gitu ya, banyakan online-nya gitu. Tapi ya tetap aku masih kayaknya nyaman deh offline ini, meskipun harus ngekos, harus mikir banyak-banyak lagi malahan kalau di offline ini. Tapi so far aku lebih milih offline gitu. Karena di offline ini tuh aku tuh bisa tahu gitu loh. Oh kayak gini loh caranya kuliah yang bener tuh kayak gini, cara menghadapi dosen tuh kayak gini tuh bisa kelihatan langsung, kita tuh bertatapan langsung dengan dosennya. Terus kita bisa tahu juga gimana cara kita yang seperti Mbak Ani bilang tadi, nge-treat dosen. Kayak waktu di online yaudah kita taunya ini dosen killer, ini nggak killer, ini dosen killer, ini nggak. Kita nggak tahu gitu sebenarnya orangnya kayak gimana buat kita di nyatanya gitu. Dan kalau offline itu juga temen sih, aku ngerasa banget karena aku emang awal semester 1 itu udah online. Jadi aku buat temen-temen yang 1 MB sendiri tuh kayak aku sendiri tuh masih banyak banget yang gak aku kenal untuk yang 1 MB-nya sendiri ya. Tapi ya untuk satu kelas insya Allah aku masih hafal sih. Tapi kalau 1 MB itu bener-bener kayak ini siapa? Aku nggak tahu namanya. Mau aku sapa gitu kayak hai gitu doang. Jadinya kalau ketemu orang tuh hai gitu doang. Gitu doang. Jadi kayak nggak kenal samsek gitu loh. Buat temen-temen lain prodi juga kayak ya udah yang taunya yang se-UKM aja, se-organisasi aja. Buat
yang lain-lainnya tuh kita nggak tahu gitu loh, nggak bisa kenal juga, apalagi radar. Padahal radar itu adalah satu ajang yang menurutku tuh bisa buat kita kenalan di Line Prodi, buat cari relasi di Line Prodi, tapi itu dilaksanain secara online. Jadi pas waktu offline kita itu mau nyapa tapi takut salah, karena kan kita udah rasain sendiri ya, kita lihat di online wajahnya kayak gini, offline kok gini, kita takut salah orang gitu loh. Jadinya kayak aku sendiri nggak berani buat nyapa, jadi kayak kerasa banget sih feel-nya ke aku. Jadi aku lebih milih offline dari awal. Kalau bisa diputar balik nih waktu ya, aku semester 1 pengen langsung offline aja dah, biar kayak ya udah kenal gitu loh sama semua orang, kayak gitu sih dari aku. Oke. Wah, tidak terasa banget ya. Kita ngobrol panjang lebar. Kita udah di akhir banget nih, akhir acara gitu cepet kan. banget. Cepet banget ya. Yes. Nggak terasa nggak, Pak? Bener-bener ya? nggak terasa banget. Ya karena memang pembahasan ini Seru memang masih relate ya banget dan ya. happening banget nih di mahasiswa, khususnya di PPNS sendiri. Terima kasih Mbak Fitri, terima kasih Mbak Ani sudah menyempatkan hadir di Terakes ini. Semoga apa yang sudah disampaikan, di-sharingkan ke teman-teman pendengar maupun penonton ini bisa tersampaikan gitu ya. Oke, mungkin itu juga dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.